banyak pertanyaan di online. Nah, kita ringkas saja Pak. Pertanyaan dikit, kita jawab dikit. Bapak, kira-kira apa Rasulullah menurunkan Muhammad di Arab? Sallallahu alaihi wasallam. Pakai bahasa Arab. Iya, pakai bahasa Arab ya. Yang kedua, kan Islam suruh di Arab. Pasti tidak bisa memisahkan budaya. Bagaimana memisahkan budaya? Oke. Abu Jahal, Abu Lahab orang Arab kan? Tapi Nabi Muhammad gak ikut budaya Arabnya Abu Jahal. Nabi Muhammad itu anti mainstream. Di saat budaya orang Arab kalau bersumpah billat wal uzza, demi berhala dewa Lata dan Uzza, Nabi Muhammad nggak mau. Billah, demi Allah. Ketika orang di hari-hari tertentu datang menyembah dan memberikan sesajian untuk Lata, Uzza dan 360-an berhala, Nabi Muhammad ikut nggak? Enggak. Nabi Muhammad malah nyepi di berkhalwat di Gua Hira, anti mainstream. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak pernah kemudian berbenturan langsung sampai ada perintah dari Allah. Gitu. Bahkan beliau menjadi tokoh. Nah, ada skenario beliau menjadi Al-Amin, orang yang terpercaya, ya kan? Bisa nyelesain konflik Hajar Aswad. Lalu apa rahasianya kira-kira kok dipilih Arab bukan Indonesia? Pertama tadi setelah paham itu Bapak, Arab itu negeri yang kita harus survive, maka Islam itu harus survive. Negeri kita kan santai ya, mohon maaf, kita santai-santai aja bisa makan 3 kali sehari Pak, ya kan? Orang pandemi begini kita nggak pernah kekurangan minyak goreng, salad, saus. Di luar negeri salad saus sudah mulai mahal Pak, ya, karena ketahan sama orang Indonesia, nggak diimpor, nggak diekspor. Udah banyak sekarang perubahan. Dan yang paling santai kita, negeri kita sekarang ini kekuatan menyambung sama ini. Belanja rumah tangganya hampir 60%. Jadi mau resesi gimana jika kita santai-santai aja makan nasi goreng, nasi uduk, santai aja Pak. Ini kabar gembira, biar nggak terlalu horor Pak memahami berita-berita resesi dan krisis ini. Nah, kembali ke yang tadi, kenapa Arab? Tadi itu ya, strategis. Jadi setelah disebutkan itu survive, maka itu strategis. Karena dia strategis, udah campuran sekian bahasa. Bahkan Imam Suyuti menyebutkan 11 bahasa yang sudah diserap dalam bahasa Arab. Mulai bahasa yang tua, namanya bahasa Aramaik, bahasa Nabataean, bahasa Ethiopia lama, bahasa Rum, bahasa Greek, bahasa Hind, termasuk Melayu itu disebut bahasa Hind dulu. Akhirnya bahasa Arab itu bisa dibaca, bisa dilafazkan oleh negara mana saja, bangsa mana saja. Kita, ini Bapak ini kan kebanyakan, mohon maaf ya, nggak bisa bahasa Arab kan? Tapi kok baca Qur'annya fasih? Itu orang Arab bingung loh Pak. Bingung, orang Arab sendiri nggak sepasih Bapak mungkin baca Al-Qur'annya. Mungkin ya. Kayak gitu saya sendiri dengar lah. Imam-imam di sana itu ada yang hancur-hancuran juga banyak. Cuma makhorijul hurufnya mereka udah oke. Lainnya itu pas, ya kelihatan kan susah baca ain. Ya. Itu kira-kira. Nah, kenapa dipilih Arab, bahasa Arab? Karena bahasa Arab itu bahasa yang paling banyak mengalami perubahan-perubahan. Yang perubahan itu sekarang sudah menjadi permanen. Ada yang disebut tasrif. Nanti belajar tamyiz. Perubahan yang disebut tasrif, derivasi kata, itu merupakan bentuk kekayaan bahasa. Orang bisa dialog dengan bahasa, ya kan? Maka boleh disebut mukjizatnya Nabi adalah mukjizat lughah, mukjizat bahasa. Orang mana aja bisa baca Quran walaupun dia nggak bisa ngomong bahasa Arab. Nah ini salah satunya. Kenapa dipilih bahasa Arab bukan bahasa kita Pak ya? Arab itu kalau ketemu mereka bahasanya sudah sama.
Jadi bahasa Arab dulu di zaman itu mirip kayak bahasa Melayu di kita, bahasa pemersatu. Dan kita beruntung bahasa Arab itu dulu pernah menjadi seperti bahasa Inggris sekarang. Bahasa Inggris itu bahasa internasional. Sekarang kan di PBB masih ya. Nah, tapi dulu orang kalau nulis tentang ilmu kedokteran itu nulisnya pakai bahasa Arab, walaupun dia Yahudi. Ibnu Maimun, murid Ibnu Rus, itu nulis filsafat dan kedokteran itu pakai bahasa Arab. Kalau dia bukan Islam, Yohana macam-macam ya, itu pakai bahasa Arab. Ini rahasia nih sebenarnya. Maka di Arab, di luar sana, di Barat sekarang banyak pusat Ibnu Sina Center apa gitu. Itu kita lihat dari hal-hal ini. Ya lanjut. Masih banyak? Satu lagi, apabila saya keturunan sahabatnya yang Rasulullah, apakah masih boleh disebut sahih? Siapa? Apabila masih ada Darah keturunan sahabatnya yang dari ibu. Oh, dari ibu tidak boleh disebut kalau sudah jauh ya. Tapi kalau langsung masih bisa. Misalnya ibunya Syarifah, keturunan Rasulullah. Tapi bapaknya ya, bukan orang keturunan Rasulullah. Ini ulama sedikit berbeda pendapat, tapi di Yaman ada yang membolehkannya. Tapi masih jalur pendek. Tapi kalau sudah keturunannya lagi udah enggak. Ya, keturunannya lagi enggak. Gelar Habib Sayyid ini Bapak Ibu, ini mirip kayak hadis. Tinggal dicek nasabnya benar atau enggak. Kalau benar disebut Habib Sahih. Sama hadisnya kalau dicek ini transmisinya rawinya benar nggak? Kalau benar disebut hadis sahih, kalau enggak begitu juga. Maka di Indonesia ada Habib yang benar, yang sahih, ada Habib yang hasan, ya, yang kuat-kuat, tapi masih kalah pamor, kalah nasab dengan yang satu lagi, dan ada yang Habib doif dan palsu. Itu banyak, nggak? Cuma modal hidung mancung sama jenggot, terus pakai gamis sama serban, udah jadi Habib, enak amat ya. Hati-hati, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kalau nggak yakin amat keturunan Rasulullah, jangan ngaku keturunan Rasulullah. Jadi hamba biasa aja, jadi orang biasa, dan bebannya lebih dikit. Keturunan Nabi, keluarga Nabi, dosanya itu dibesarkan melebihi orang biasa, sebagaimana pahalanya dibesarkan melebihi orang biasa. Sadar? Apakah anak dipilih oleh Allah karena salah satunya sebagai masyarakat Ramadan? Itu salah satu hikmah yang diambil oleh beberapa sejarawan. Ya, mereka nomaden dulu. Tapi ketika sudah ada Ka'bah, enggak. Mereka sudah enggak nomaden lagi. Ini penting. Sejarah nomadennya Arab itu berhenti ketika Zam-Zam sudah ditemukan oleh mereka. Jadi Zam-Zam itu artinya kan kumpul. Zam-Zam itu simbol dari berakhirnya peradaban tua, peradaban pindah-pindah. Ini luar biasa dari Zam-Zam itu. Cukup Pak? Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih kurang itu Bapak Ibu yang melakukan Allah, refleksi pra kerasulan, sehingga kita faham, oh luar biasa memang nabiku ya. Nabi kita memang dilahirkan di tempat pilihan, bukan di tempat biasa, sehingga wajar kalau kemudian ajarannya berkembang di seluruh dunia. Meskipun kita bukan cuma 2 miliar Pak ya, cuma 2 miliar, tapi agama yang lain walaupun mereka